Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Imran Nasution. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berasal dari kata Latin yang lebih kuno lagi, yaitu corrupere. Secara harafiah, korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary, menjabarkan istilah korupsi sebagai tindakan yang melakukan perbuatan dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi dengan lebih sederhana, bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini membagi tindak pidana korupsi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, kerugian negara; kedua, suap menyuap; ketiga, penggelapan dalam jabatan; keempat, pemerasan; kelima, perbuatan curang; keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang terakhir adalah gratifikasi. Perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu: pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi; kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; keempat, saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu; kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu; dan yang terakhir, saksi membuka identitas pelapor. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi ada 3. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK; kedua, Kejaksaan Republik Indonesia; dan ketiga, Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.